Kembali di News on the Spot, pemirsa, mulai 21 Februari 2016 mendatang, pemerintah akan memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memperkenalkan kebijakan plastik berbayar ini di 22 kota kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan kebijakan plastik berbayar ini, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tommy Pribadi dari Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Selamat siang, Prama. Ini kebijakan kantong plastik berbayar, sejauh mana kemudian pusat-pusat perbelanjaan menghadapi kebijakan ini? Ya, baik Carlos dan pemirsa, jika Anda terbiasa memakai kantong plastik untuk belanja, maka mulai bulan depan sebaiknya Anda menyiapkan kantong plastik tersendiri atau menyiapkan kantong dengan bahan paper bag tersendiri, karena pada bulan depan, tepatnya pada 21 Februari nanti, akan dimulai pembayaran terhadap beberapa retail ataupun supermarket terhadap penggunaan setiap kantong plastik. Dan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau tepatnya 21 Februari nanti, pemerintah akan memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar. Kementerian LHK akan memperkenalkan kebijakan kantong plastik ini di 22 kota kepada pemerintah daerah, dunia usaha, peritel modern, ataupun kepada masyarakat. Kota-kota diantaranya adalah DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Menurut Kementerian LHK, penerapan plastik berbayar ini awalnya akan ditujukan kepada retail modern secara bertahap. Hal ini memang sesuai dengan apa yang telah diterapkan negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Inggris, dan Amsterdam yang mengenakan biaya 50 sen untuk setiap kantong plastik yang digunakan. Dan hal ini nyatanya dapat menurunkan konsumsi plastik hingga 73% dengan program kantong plastik berbayar ini. Kementerian LHK menghitung selama 10 tahun terakhir penggunaan kantong plastik meningkat. Dalam satu dekade, sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, hampir 95% kantong plastik menjadi sampah. Sedangkan tanah ataupun bumi membutuhkan waktu sangat lama, mencapai 100 tahun untuk dapat mengurai material plastik. Kebijakan kantong plastik berbayar sudah mulai diterapkan di beberapa kota, memang seperti di Bandung dan juga di beberapa luar kota melalui Perda. Namun hal ini akan dikuatkan lagi oleh pemerintah pusat pada 21 Februari nanti. Dan Indonesia memang menduduki peringkat kedua pembuang sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, produksi sampah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua sampah domestik, yaitu mencapai 5,4 juta ton per tahun. Dan ini merupakan hal yang cukup miris, mengingat memang Indonesia termasuk salah satu negara yang menjunjung tinggi kehidupan hijau atau green. Dan berdasarkan data statistik dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Jakarta, tumpukan sampah untuk di DKI sendiri mencapai lebih dari 6.000 ton per hari. Dan sekitar 13%-nya diantaranya merupakan sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada di pantai, 57% sampah merupakan sampah plastik, dan ini mengapung dan bahkan hingga tenggelam di Samudra Pasifik dan sudah mencapai 100%. Hal inilah yang menjadi concern pemerintah untuk mengurangi polusi sampah plastik khususnya di Indonesia dan di DKI Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya. Carlos. Iya, Pramadika, ini kebijakan Go Green yang positif dan perlu didukung dan juga disosialisasi. Tapi kemudian kita berpikir bahwa kehidupan masyarakat Indonesia menggunakan plastik itu dengan pola pikir yang berpuluh-puluh tahun sudah dilakukan begitu. Lalu apakah tanggapan dari konsumen kita yang biasa menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Carlos, tanggapan beragam dikemukakan oleh beberapa masyarakat dan juga pengunjung mal di Lipo Mall Kemang ini. Di antaranya memang banyak dari mereka memang menyetujui, pada umumnya adalah menyetujui program plastik berbayar ini. Namun
jikapun berbayar nantinya harus dihitung lagi berapa kira-kira yang cocok untuk pembayaran setiap kantong plastik. Mengingat memang negara kita bukanlah negara maju seperti Inggris dan juga di Belanda, dan karena itu mereka meminta untuk kita dapat menghitung kembali. Jika di luar negeri mencapai Rp5.000, maka di sini seharusnya tidak mencapai segitu, karena masyarakat tadi yang kami sempat mewawancarai cukup mengeluhkan jika harganya mencapai Rp5.000, karena tidak semua orang berencana untuk berbelanja, adapun yang belanja melalui dadakan dan tidak menyiapkan kantong plastik. Dan berikut beberapa kutipan wawancara kami dengan pengunjung di Lipo Mall Kemang. Saya setuju aja untuk masalah memberikan denda buat setiap pemakaian kantong plastik pas di bulan Februari kan itu ya. Nah itu sih bagus banget buat Indonesia. Jadi kita biar makin peduli sama lingkungan, buat anak cucu kita ke depan, buat tahun yang akan datang. Kan sekarang udah kerasa banget nih Jakarta itu panas banget, apalagi nanti di tahun-tahun yang akan datang lagi. Sebenarnya itu bagus ya, karena itu kan untuk membuat pencemaran lingkungan itu berkurang ya. Soalnya kan di Indonesia ini lingkungan itu tercemar karena kantong plastik. Jadi kalau misalnya kita bawa kayak tempat kayak kantong gitu khusus untuk membawa kita ke supermarket, jadi kita nggak harus setiap kita belanja itu membuang sampah sembarangan. Jadi berarti kita bisa mengurangi pencemaran di Indonesia kayak gitu. Menurut saya sih bagus banget. Kalau misalkan menurut saya sih baik ya Mas, lebih baik untuk digunakan itu, karena kita kan kalau menggunakan belanja kan itu biasanya banyak kan Mas. Jadi kan kita memerlukan kantong plastik yang banyak juga. Jadi kalau misalkan dikenain biaya sih lebih baik untuk dikenakan gitu loh Mas. Kalau misalkan dikenakan biayanya kira-kira berapa tuh yang ideal? Kalau sekarang kan banyak orang yang belanja di supermarket atau di hipermarket kan bukan orang yang berduit juga kan Mas. Ada orang yang kelas menengah ke bawah ya, mungkin 3.000-an kali ya Mas, biar sedikit ekonomis kali ya Mas ya. Ya Carlos, gaya hidup go green dan juga peraturan pemerintah yang mendukung dengan adanya pengurangan plastik ini diharapkan dapat mengurangi polusi ataupun pencemaran sampah plastik di Jakarta ataupun di Indonesia secara luas, mengingat memang negara kita adalah negara yang besar dan juga merupakan penghasil sampah terbesar kedua setelah Tiongkok, dan diharapkan ini dapat mengurangi sampah plastik ataupun polusi plastik dan membuat bumi kita menjadi lebih sehat dan lebih asri kembali. Untuk sementara kita kembalikan ke studio, silakan Carlos. Iya, bumi kita semakin rusak, semakin panas, Prama, dan tentunya ini adalah kebijakan positif yang harus didukung oleh semua pihak ke depannya agar semakin baik tempat